Rohmat Bribka NRP 75060818 Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 5 ayat 1 huruf C. Jiwa kami Tribrata yang mulia, jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum, dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Usai melalui serangkaian proses hukum dan pemeriksaan internal, akhirnya kepastian hukum terhadap 7 pelaku dalam kasus ini mulai menemukan titik terang. Salah satunya adalah perkara yang menjerat anggota Brimopolda Metro Jaya, Bribka Rohmat. Dalam sidang Komisi Kode Etik Polri yang digelar di Gedung Transnational Crime Coordination Center, Mabes Polri, Bribka Rohmat dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik. Ia diketahui sebagai sopir kendaraan taktis yang menabrak sekaligus melindas pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, hingga meninggal dunia. Atas pelanggaran tersebut, Majelis Sidang KKEP menjatuhkan sanksi berupa hukuman demosi atau penurunan jabatan. Selain itu, Bribka Rohmat juga dikenai sanksi administrasi tambahan berupa penempatan khusus dalam kurun waktu tertentu. Rohmat Bribka NRP 75060818 Bamin Silok Siop Detasemen D Sat Brimob Polda Metro Jaya. A. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar 1. Pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri junto pasal 4 huruf B Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, Perpol nomor 7 tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri menjatuhkan sanksi berupa 1. Sanksi bersifat etika, yaitu A. Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. Kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Dengan kejadian yang viral atas nama pribadi dan keluarga, dengan lubuk hati yang paling dalam, kami mohon kepada orang tua almarhum Afan Kurniawan dapat membukakan maaf karena kejadian tersebut. Saya sebagai Bayangkara Brimob, Bayangkara Polri hanya menjalankan tugas perintah pimpinan, bukan kemauan diri sendiri. Jiwa kami Tribrata yang mulia, jiwa kami Tribrata untuk melindungi, melayani, dan melayani masyarakat yang mulia. Tidak ada niat sedikit pun kami yang mulia untuk mencederai, apalagi sampai menghilangkan nyawa yang mulia. Adapun
hasil dari sidang komisi terduga pelanggar dinyatakan dalam wujud perbuatan telah bertindak secara tidak profesional dalam penanganan aksi unjuk rasa sekira pada tanggal 28 Agustus 2025 di wilayah Jakarta sehingga mengakibatkan adanya korban jiwa atas nama saudara Ahmad. Dalam keputusan sidang komisi kode etik Polri, yang pertama sanksi etika, yaitu yang pertama dari sanksi etika A, perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela. B, kewajiban pelanggar meminta maaf secara lisan di hadapan sidang KKEP dan secara tertulis kepada pimpinan Polri. Kedua, dalam sanksi administratif berupa A, penempatan dalam tempat khusus selama 20 hari terhitung mulai tanggal 29 Agustus sampai dengan 17 September 2025 di ruang Pansus Biro Provos Divpropam Polri. Kami sudah melihat atau mendengarkan dan mengawasi pelaksanaan sidang mulai dari pembacaan atau mulai keterangan dari terduga pelanggar sampai saksi-saksi dan tuntutan serta pembelaan dari pendamping yang terduga pelanggar. Semuanya berjalan sesuai dengan kondisi yang real, artinya tidak ada tekanan di dalamnya, tidak ada rekayasa di dalamnya, sehingga kami melihat sidang kode etik ini berjalan dengan baik dan lancar. Selain Bribka Rohmat, sanksi tegas juga dijatuhkan kepada Komisaris Polisi Kosmas Gae yang saat kejadian berada di dalam kendaraan taktis tersebut. Dalam putusan sidang Komisi Kode Etik Polri, Kosmas resmi diberhentikan tidak dengan hormat dari institusi kepolisian. Ketua Komisi Sidang Etik menyatakan bahwa Kosmas terbukti melakukan perbuatan tercela dalam kasus tewasnya pengemudi ojek online, Afan Kurniawan, akibat dilindas kendaraan taktis yang ia tumpangi bersama Bribka Rohmat. Meski demikian, Kosmas menegaskan akan mengajukan banding atas putusan tersebut. Dalam persidangan, ia membela diri dengan menyampaikan bahwa dirinya sama sekali tidak mengetahui jika kendaraan taktis yang ditumpanginya telah melindas korban. Saya juga mohon maaf kepada pimpinan Polri ataupun rekan-rekan Polri yang sedang bertugas menjaga keamanan ketertiban umum. Kalau mungkin sudah membuat rekan-rekan atau pimpinan Polri menjadi pekerjaan yang banyak mengorbankan waktu dan tenaga, tapi bukan maksud dan tujuan kami. Tujuan kami hanya melaksanakan tugas. Yang mulia Ketua Sidang Kode Etik, dengan keputusan ini saya akan berpikir-pikir dulu dan saya akan berkoordinasi dan berbicara dengan keluarga besar. Salam hormat saya. Terima kasih. Di sisi lain, duka mendalam masih menyelimuti keluarga dan rekan-rekan almarhum Afan Kurniawan, seorang pengemudi ojek online yang meninggal dunia setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat aksi unjuk rasa pada 28 Agustus lalu. Sebagai bentuk penghormatan terakhir, sejumlah rekan seprofesi Afan berencana melakukan tabul bunga di lokasi tempat ia menghembuskan napas terakhir di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Namun,
rencana tersebut sempat tertunda karena kondisi di lapangan tidak memungkinkan. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya para pengemudi ojek online memutuskan untuk menaburkan bunga di tepi jalan, persis di sebelah lokasi kejadian nahas yang merenggut nyawa Afan. Rencananya sih memang dari ojol teman-teman sendiri sih ya akan merapat kemari ya gitu, karena kan sudah menyebar luas untuk undangan tersebut ya gitu, dari aliansi Garda gitu kan menyampaikan untuk semua ojol kalau bisa untuk merapat gitu ke tempat TKP yang ada di sini pas almarhum kena kelindes gitu ya. Sebenarnya sih kita masih kesel ya gitu, intinya kita masih kesel masih ini, cuman kan kemarin karena kita udah aksi damai sama pihak aparat, ya udahlah kita nggak mau di mata aparat kita itu arogan, kita anarkis gitu kan. Dimana aku juga ojol kan sebenarnya kita ojol yang cinta damai, no anarkis lah gitu. Kita memang tertuju sebagai komunitas yang ojol itu cinta damai gitu aja. Sebenarnya sih masih marah ya, masih kesel gitu. Cuman kalau memangnya hukum udah berbicara dan pihak kepolisian udah mengasih hukuman untuk 7 pelaku tersebut, ya udahlah gitu. Saya ada itu memang lagi chaos Bang, kejadian itu benar lagi chaos, lagi ruwet dan udah lempar gas air mata ya gitu. Dan kejadiannya memang kan kalau dilihat di wadah kan ataupun di video itu mobil tersebut kan memang udah ugal-ugalan ya gitu. Ya udah akhirnya terjadilah Afan kena terlindas gitu. Kalau terdorong saya juga nggak ngelihat ya, cuman pas kejadian dia jatuh kena terlindas itu saya lihat. Gitu saya jelas lihat langsung gitu pas kejadiannya. Tapi kalau untuk kedorong saya nggak lihat gitu. Karena kan masa banyak ya di situ. Di waktu yang bersamaan, pada Kamis 4 September 2025, rumah duka kembali dipadati kerabat, sahabat, dan rekan-rekan almarhum untuk mengenang sekaligus mendoakan 7 hari kepergian Afan Kurniawan. Suasana haru menyelimuti acara tahlilan yang digelar sederhana namun penuh kehikmatan. Sejumlah tokoh juga tampak hadir memberikan dukungan moral kepada keluarga. Salah satunya pengusaha sekaligus filantropis Yusuf Hamka yang kembali datang untuk menyampaikan bela sungkawa sekaligus membawa kabar baik. Dalam kesempatan itu, Yusuf Hamka mengungkapkan niatnya untuk membantu keluarga almarhum dengan memberikan rezeki berupa pemberangkatan ibadah haji. Bang, gedean dikit bang. Ini bang, bang. Bang, turunan dikit bang, turunan. Pak, buka jalan ya, maaf ya. Maaf ya. Maaf. Pak Yusuf. Saya datang ke sini menghadiri, memang saya udah janji waktu itu. Hari pertama saya di sini juga tahlilan, terus hari ke-7 saya kemari. Tapi namun demikian, walaupun saya baru hari ke-7, tetapi banyak teman-teman saya yang melalui saya membantu konsumsi buat dari hari pertama sampai ke-7 ya. Jadi malah Pak Ustadz bilang, hari ke-40 masih nggak? Masih konsumsinya kita lakuin. Kan banyak teman-teman saudara-saudara kita memberikan tiket umroh. Tapi saya berusaha memperjuangkan, tadi saya komunikasi dengan Wamen Haji ya, Wamen Kementerian Haji Pak Daniel Asar Simanjuntak. Saya bilang memungkinkan nggak Pak Daniel untuk orang tua almarhum Ananda Afan ini diprioritaskan buat berangkat tahun depan. Cuman Pak Daniel bilang, nggak bisa Baba, nanti harus motong antrian orang lain. Paling pun kalau Haji Plus itu harus nunggu 5 tahun. Tadi saya udah kompromi dengan Pak Ustadz dan dengan Pak Zulkifli
nggak apa-apa, 5 tahun udah cukup cepet katanya. Ya udah, saya bilang nanti saya aturin. Iya, karena kan memang kan beliau niat pasti kan mau berangkat haji bukan umroh. Mau haji, siapa tahu dapat haji akbar kan. Udah banyak kalau umroh. Kalau umroh kan gampang visanya. Iya kan. Nah kalau haji yang biasanya haji besar gitu, haji akbar siapa tahu dapatnya nanti 5 tahun ini. Insyaallah. Saya menjanjikan memberikan beasiswa, tapi ternyata Bapak Presiden sudah memberikan beasiswa yang segala kebutuhan. Saya bilang, apa kebutuhan yang belum diberikan orang lain, nanti minta aja ke saya. Jadi kita nggak mau kompetisi. Kalau udah ada, kita minggir. Kalau belum ada, kita maju gitu aja. Meski kepergian Afan Kurniawan untuk selamanya meninggalkan duka mendalam dan air mata bagi keluarga, tak dapat dipungkiri bahwa almarhum juga meninggalkan jejak kebaikan yang berbuah rezeki bertubi-tubi bagi orang-orang terdekatnya. Berbagai bantuan datang mengalir dari banyak kalangan, mulai dari pejabat, selebriti, pengusaha, hingga masyarakat biasa yang turut merasakan kepedihan atas peristiwa tragis ini. Dari pihak pemerintah, melalui Kementerian Sosial, orang tua Afan diberikan bantuan berupa rumah gratis agar mereka tidak lagi harus hidup dalam kesulitan dengan mengontrak. Bantuan ini diharapkan mampu meringankan beban keluarga sekaligus menjadi bentuk tanggung jawab negara terhadap warganya yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Jadi kalau ibu sudah cocok, saya tanya bapak apakah sudah cocok? Selain limpahan rezeki yang datang bertubi-tubi, kediaman orang tua almarhum Afan Kurniawan kini juga tak pernah sepi dari kunjungan. Sejumlah pejabat, tokoh masyarakat, hingga publik figur terus berdatangan untuk memberikan doa, dukungan, dan bantuan secara langsung. Salah satu yang hadir adalah artis sekaligus pengusaha Raffi Ahmad yang datang bersama sang ibunda, Ami Kanita. Kehadiran mereka disambut penuh haru oleh keluarga, menjadi bukti bahwa duka yang dialami keluarga Afan turut dirasakan oleh banyak kalangan tanpa memandang latar belakang. Namun, ramainya kunjungan ini juga membuat suasana rumah orang tua Afan menjadi lebih tertutup dari biasanya. Pintu rumah kerap ditutup rapat demi menjaga ketenangan keluarga di tengah arus simpati yang terus berdatangan setiap harinya. Saya ke depan benar Raffi datang sama mamanya berdua plus sama tim-timnya dia kayak gitu. Kalau lihat dari raut wajah keluarga sih cukup dibilang bahagia sih, senang ya, senang juga bilang senang gitu. Banyak terima kasih sih pihak keluarga kayak gitu, karena masih mau dengan kesibukannya Raffi masih sempat-sempetin mau datang ke rumah gitu. Nah, selesai sudah, Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.